A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para siswa SMA Insan Mandiri dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk coba menggali dan mentadabburi Al-Quranul Karim melalui pelajaran materi Project Based Quran, yaitu dengan topik adab dalam bersosial media. Bagaimana tuntunan Al-Quran di dalam kita bersosial media? Apakah Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu bisa menanggapi ataupun bisa memecahkan dan memberikan bimbingan dan pedoman sesuatu yang pada waktu itu ya, jangankan ada hal seperti ini, tapi media-media elektronik pun belum ada pada waktu itu. Ya. Tapi ingat, ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah ilmu Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dahulu terjadi. Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa sebelum kita dilahirkan, peristiwa-peristiwa sebelum bumi diciptakan, peristiwa-peristiwa bagaimana Nabi Allah Adam ketika hendak diturunkan ke muka bumi ini. Allah ceritakan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Jadi karena Al-Quran adalah merupakan refleksi dari ilmu Allah, maka di sana tentunya mengandung semua informasi, semua tuntunan, semua bimbingan untuk dijalankan oleh manusia, baik di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'it tabi'in, maupun di zaman kita ataupun di zaman-zaman yang akan datang. Jadi ya, tidak ada, Allah katakan, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran ini ya bukan buku sejarah, bukan buku fisika, bukan buku kimia, ya, atau bukan juga buku fikih, bukan. Ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Ini adalah buku petunjuk. Ini adalah buku bimbingan cahaya bagi umat manusia agar supaya mereka dapat berjalan lurus ya di dalam kehidupan di dunia ini. Mengenai topik adab dalam bersosial media, pertama ya, kita kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ya, ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini sebagai landasan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ada pengetahuan kita tanpa ilmu. Ini pentingnya ilmu.
ya. Jadi tanpa ilmu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti sesuatu. Ya. Ini juga mengajarkan, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita agar supaya kita berilmu pengetahuan. Agar supaya kita maju, agar supaya kita menjadi orang pinter. Ya. Pinter dalam berpikir, pinter dalam bertindak, pinter dalam merencanakan sesuatu. Ini Allah Subhanahu wa taala mendidik ya, kaum muslimin, ya, kaum mukminin ya, agar supaya mereka tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sebab apa? Resikonya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Jadi prinsipnya harus kita tahu, harusnya ya setiap kita bertindak harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Ya, sehingga kita juga mau sholat, mau ibadah ya tanpa ilmu, ya, ada dalam kitab Zubat ya. Kalau di pesantren dipelajari itu disebutkan di sana fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ya. Kemudian ini penting sekali ya berdasarkan ilmu. Jadi prinsip dasar dalam kita bertindak, ya, dalam kita berbuat, yang pertama adalah harus ya, berdasarkan ilmu. Kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Nah, ciri-ciri ilmu pengetahuan tentu kita tahu ya, kita banyak baca dari literatur. Ciri-cirinya adalah suatu ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang pasti ya, atau ilmu eksakta. Dan ilmu Allah dalam Al-Quran ini sudah pasti lebih eksak daripada eksakta, lebih pasti daripada ilmu pasti ya. Nah, ciri-cirinya biasanya ilmu pasti itu adalah empirik, artinya empirik dapat dibuktikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran itu pasti akan terbukti. Memang ada yang terbukti pada saat ini, pada zaman dahulu, ya, atau juga ada yang terbukti nanti, ya, ketika seorang meninggal dunia, ya, kelihatan alam barzakh. Ketika nanti terjadi kiamat, ya, kemudian kita dibangkitkan, semuanya akan terbukti. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, hal yanzuruna illa ta'wilah, ya. Apakah mereka menanti mau beriman kepada Al-Quran? Dia tunggu agar supaya semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran ini terbukti dulu baru beriman. Hal ini ya akan menyesal nanti. Yauma ya'ti ta'wiluhu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ya. Pada saat nanti ya takwilnya sudah ada, bukti kebenaran Al-Quran sudah ada. Yaqulul ladzina nasuhu, orang-orang yang dulu melupakan Al-Quran, mereka akan mengatakan, ya Allah, coba kami bisa dikembalikan ya ke dunia ini supaya kami beramal. Itu ya. Yang pertama ya, Al-Quran sudah pasti dia itu terbukti kebenarannya. Juga Al-Quran ini objektif, ya. Apa yang ilmu pengetahuan itu bersifat objektif, ya. Ilmu pengetahuan bersifat objektif artinya, ya, bukan subjektif. Arti kalau subjektif, kalau sesuatu yang kata orang, menurut pengakuan orang, klaim seseorang, ya, belum tentu itu sebagai sesuatu yang benar, ya. Kalau kebenaran itu pasti, ya, akan ditanggapi oleh siapapun, ya, mereka akan mengatakan itu benar. Seperti orang mengatakan, ya, menurut ilmu pengetahuan kan, setiap besi, ya, katanya kalau dipanaskan dia memuai. Ini bukan kata orang itu,
Ya, bukan kata penemu rumus koefisien muai panjang, bukan kata dia, tapi setiap orang pun bisa membuktikan hal itu, karena ini adalah objektif. Dan verifikatif ciri berikutnya, ada beberapa ciri Al-Quran yang lain, ciri ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran ini ya adalah suatu kebenaran yang kebenaran ini melebihi daripada kebenaran ilmu pasti. Ini penting ya. Yang kedua, ya kita harus dalam menerima berita, kita harus teliti dari mana dan dari siapa berita itu didapat. Ini tuntunan dari Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita ya. Ketika kita menerima berita, kita menerima suatu berita dari media sosial, apakah itu WhatsApp kah, ataukah Facebook kah, ataukah Twitter kah, ya, ketika dapat berita, ya hendaknya kita teliti dulu. Ya, siapa pembawa berita ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita ini orang-orang yang beriman, ya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan patuhi ya, seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena nilai orang yang beriman itu nilainya sangat tinggi. Kunci surga adalah selalu ada dua. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ini berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Iman dan amal soleh. Nggak bisa satu aja. Oh, seorang amal soleh tapi nggak beriman. Tidak ya. Begitu juga ngaku beriman ya, tapi tidak beramal. Itu keimanannya bohong seperti itu. Jadi dua, al iman wal amal soleh ini harus selalu ya menjadi sesuatu pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang keluar dari jalan kebenaran. Orang yang sering maksiat. Omongannya ya sering bohong, ya tidak dipercaya, seperti itu. Ini kejadiannya seperti itu ya waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika datang idza ja'akum fasiqun, seorang fasik datang kepada kalian, binabain dengan membawa berita. Ya, fatabayyanu, maka telitilah berita tersebut. Ya, intinya fokusnya di sini tabayyanu. Yang pertama memang kita harus mengambil berita dari orang yang terpercaya. Ya, tadi bukan orang yang fasik. Tapi bukan itu saja. Terkadang orang yang kita percaya pun karena dia sumber beritanya dia ngambil dari orang lain lagi, ya. Bisa saja orang lain itu ya yang memberikan informasi kepadanya fasik, gitu ya. Orang yang tidak baik. Oleh karena itu titik beratnya setelah kita teliti dari siapa kita mengambil berita tersebut, ya, fokusnya lagi adalah tabayyanu, fatabayyanu, maka telitilah. Ya, tabayyanu, check and recheck, ya. Biasanya kan kalau kita mendapat berita, ya, selalu itu harus di cross check istilahnya. Dicek lagi, beritanya dari si fulan katanya si fulan begini. Ya, kalau orangnya dekat ya kita bisa tanya langsung ke orangnya seperti itu. Nah, apalagi dalam Al-Qur'an lebih jelas lagi dalam surah An-Nur kalau beritanya itu tentang kehormatan seseorang, misalnya seorang dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, wah itu mah lebih berat lagi. Itu kita kalau menyampaikan berita itu kita harus membawa 4 orang saksi. Ya seperti ya kita pernah dengar ya Habib Rizik waktu itu dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya. Nah itu nggak bisa sembarangan, itu dalam Al-Quran disebutkan
hendaknya ya mereka itu mengambil 4 orang saksi. Ya. 4 orang saksi itu disebutkan dalam surah An-Nur. Nah, jadi nggak sembarangan kita itu menerima berita kemudian kita men-share lagi, menyebarkan lagi. Kita harus cek dulu kebenarannya, cek and recheck. Ya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala ingatkan antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum ya karena sebab informasi yang salah, akhirnya kita menuduh seorang melakukan perbuatan yang tidak baik, akhirnya mereka kemudian bisa saja dihakimi oleh massa ya karena berita yang kita sampaikan. Allah katakan antusibu qaumam bijahalatin, ya, agar supaya kalian tidak menimpakan suatu kaum ya tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan nanti kamu akan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kalian akan menyesal nanti. Menyesal di dunia apalagi di akhirat nanti. Ya, kalau terjadi korban gara-gara perbuatan kita. Orang misalnya dianiaya gara-gara perbuatan kita, itu dosanya sangat besar ya. Nah, ini pentingnya kita mengadakan mengecek kebenaran dari suatu berita. Ya. Yang keempat, kita harus ingat karena setiap tindakan yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini peristiwa ya dalam hal sekarang ini yang marak di media sosial, begitu mudahnya orang menyampaikan berita yang diterima. Ya, kadang-kadang masuk langsung share, langsung share, tanpa diteliti dulu, tanpa dicermati dulu isi beritanya. Yang pertama tadi, tanpa dilihat dulu, diteliti dulu siapa yang menyampaikan berita. Kedua, apa isi beritanya? Itu penting ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an seperti perilaku seperti ini. Cuman tentunya dengan bahasa yang diterima oleh para kaum mukminin di zaman Nabi. Di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 15 dan 16. Ini surah An-Nur ini sebenarnya ya ayatnya ini berkisah tentang haditsul ifki, berita bohong ya, yang awalnya dicetuskan oleh seorang munafik ya. Tapi kemudian ya disebarluaskan baik oleh orang munafik maupun orang-orang yang baik. Ikut-ikutan seperti itu. Ya, karena ketidaktelitian mereka. Ya, karena mereka ikut-ikutan seperti itu. Nah, ini setelah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka ya, tidak mengulangi hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 15, ini gambarannya persis sekarang seperti seorang menggunakan media sosial. Ya, id talaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, ya. Ini Allah gunakan di sini talaqawnahu bialsinatikum, kamu terima berita itu dengan lidah kalian, wa taquluna biafwahikum, dan kamu katakan dengan mulut kalian. Lihat. Artinya berita ini nggak dicerna dulu ke otak, nggak masuk dulu ke otak. Ya, jadi dari berita masuk ke mulut, didengar maksudnya, kemudian dikeluarkan lagi.
Sama juga ketika kita dapat berita, wah langsung pencet ya, lampu pencet share seperti itu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kemukakan. Il talaqawnahu bi alsinatukum. Tatkala kalian ya menerima berita tersebut dengan lidah kalian. Wa taquluna bi afwahikum, dan kalian katakan dengan mulut kalian ma laisa lakum bihi ilm. Yang mana kalian lakukan itu tanpa berdasarkan ilmu. Lihat kembali lagi kepada ya ilmu pengetahuan tadi. Sebab Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita dari setiap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu penting sekali ya kita dasari tindakan kita ini dengan ilmu pengetahuan. Arti dengan suatu ya pengetahuan yang bisa dibuktikan, yang pasti, yang tidak ada kebohongan di sana. Itu yang dimaksud ya dengan ilm tadi. Dan Allah katakan juga ya di sini perbuatan seperti ini banyak dianggap sepele. Allah sebutkan wa tahsabuhu hayyinan. Kamu mengira hal ini sepele. Ya, hal ini enggak dosa. Hal ini enggak ada artinya seperti itu. Tapi wa huwa indallahi azim. Allah katakan di sini ya, perbuatan tersebut di sisi Allah sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat besar. Ya, ini itu penyampaian berita-berita bohong ini ya, atau berita yang tidak ada kebenaran di sana, berita yang kita tidak teliti, berita yang tidak berdasarkan kebenaran atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang valid, maka hal itu ya akan berakibat menjadi suatu yang sangat dahsyat ya. Ini sedikit Anda akan ceritakan bagaimana peristiwanya ya, asbabun nuzul dari ayat ini. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke dalam satu peperangan, kalau enggak salah peperangan Dzatur Riqa, di mana Rasulullah SAW ya membawa istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Biasa Rasulullah SAW kalau pergi berperang atau misalnya umrah atau umrah atau berdakwah atau kemana saja itu waktu di Madinah ya, Rasulullah SAW itu mengundi di antara istri-istrinya. Artinya nggak semuanya diajak, salah satunya yang diajak. Nah kebetulan pada peperangan ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang ikut. Setelah selesai peperangan, pasukan kaum muslimin balik dari peperangan tersebut menuju kota Madinah. Ya, dalam perjalanan biasa ya, perjalanan jauh, kadang-kadang istirahat, duduk istirahat sebentar, ada yang membuang hajat atau apa. Nah ini semuanya para sahabat istirahat, dan pada waktu itu pun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha turun dari tandunya. Waktu itu ditandu ya, karena peristiwaannya sudah setelah turun ayat hijab. Jadi di hijab itu ditandu, tapi tandunya itu ada tutupnya gitu ya. Itu makna hijab sebenarnya. Hijab. Terus keluar dari tandu, kemudian ya buang hajat. Setelah buang hajat mau balik, udah balik. Ya mungkin buang hajatnya agak jauh kan gitu ya. Karena dulu nggak ada WC, tapi cari tempat-tempat yang rendah, yang tertutup dari pandangan orang. Ketika sudah balik, baru di tengah jalan mau balik ke tandunya, diingat kalungnya hilang. Kok nggak ada kalungnya nih? Balik lagi, nyari ke tempat itu.
ke tempat tadi, dekat-dekat daerah-daerah yang dia buang hajat tadi. Lama mencari rupanya, keburu rombongan berangkat. Rombongan sudah berangkat lagi. Nah, sahabat ya yang bawa tandu itu nggak merasa kalau dipikir Sayyidina Aisyah udah masuk ke dalam tandu tadi. Akhirnya berangkat bawa. Jalanlah. Akhirnya ketika udah ketemu kalung, balik lagi ke tempat berkumpulnya para kaum mukminin tadi, udah nggak ada orang. Akhirnya Sayyidah Aisyah udah nunggu aja, bersandar di pohon atau nunggu dekat sana. Barangkali nanti masih ada sahabat yang lewat. Memang Rasulullah SAW ketika setiap peperangan itu selalu ada istilahnya sahabat yang sebagai penyisir, ya, yang jalan belakangan gitu. Nanti barangkali ada barang-barang yang jatuh dia ngambil, atau sekaligus sebagai informan kalau ada misalnya musuh balik menyerang, dia lebih tahu lebih dahulu sehingga dia bisa mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kebetulan yang waktu itu Rasulullah tugaskan jalan di garis belakang adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal ketika sampai di tempat tadi beristirahatnya para sahabat, melihat ada seorang wanita, dikenalin ini. Wah, ini kayaknya sepertinya istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah. Akhirnya kemudian dipersilahkan naik ke ontanya Sayyidah Aisyah, ya. Onta suruh duduk, Sayyidah Aisyah duduk, kemudian dia suruh berdiri lagi ontanya dan dituntun. Bukan jalan bareng, bukan diboncengin, tidak. Tapi Sayyidah Aisyah naik di onta, Safwan ibn Mu'attal yang menuntun onta tersebut. Ya. Ketika masuk kota Madinah, melihat ada situasi begini, biasa kan orang-orang munafik itu setiap ada celah di mana di sana akan bisa menyerang kaum muslimin, di sanalah diambil kesempatan. Mereka pinter, ya, nggak nuduh langsung, tapi lempar bola, ya, bola panas. Ketika Rasulullah SAW, ketika Safwan ibn Mu'attal dengan Sayyidah Aisyah masuk ke Madinah, langsung orang-orang munafik, ya, itu di sana dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin. Langsung bilang, oh ada apa ini Safwan dengan Aisyah? Ngomongnya nggak langsung, oh Safwan dengan Aisyah melakukan hubungan yang tidak senonoh, enggak. Tapi dilempar bola panas, ada apa? Nah, di antara Safwan dengan Sayyidah Aisyah. Nah, berita ini kemudian ya oleh orang-orang munafik lagi disebarkan. Seolah-olah akhirnya kan beritanya tadi seolah-olah pertanyaan doang gitu. Tapi ketika lihat berita kalau dari mulut ke mulut, ya biasanya nambah. Ya, biasa nambah. Oh, ada ternyata Safwan dengan Sayyidah Aisyah melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh seperti itu. Berita menyebar. Kemudian bukan saja akhirnya karena menyebar ini dari mulut ke mulut seperti tadi, ya. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ. Ketika kalian terima berita itu dari mulut ke mulut, tanpa dipikir lagi, tanpa dicek dulu, ya, maka menyebar di antara kaum muslimin. Nah, di antara yang menyebarkan juga, ya, itu termasuk orang-orang yang baik, bukan orang munafik, seperti Mistah. Itu keponakannya Sayyidina Abu Bakar, masih sepupunya Sayyidina Aisyah. Ya, yang mana Mistah ini ya dibiayai oleh hidupnya sendiri, dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Ikut-ikutan menjelek-jelekan, ya, menyebarkan berita ini. Ada juga seperti Hasan bin Thabit dan ini adalah sahabat-sahabat yang baik, yang bukan orang-orang munafik, ikut menyebarkan. Oleh karena itu tadi di ayat Al-Hujurat, walaupun disebut di situ injakum fasiqun binaba'in, ya, orang yang fasik atau yang tidak benar, ya, orang munafik sebenarnya yang
pembawa berita utamanya, tapi ya, kemudian disampaikan ulang oleh orang-orang yang karena dia tidak berdasarkan ilmu, akhirnya Allah sebut itu fasik. Arti walaupun orang itu kelihatannya dia orang baik, tapi tetap ya isi berita itu harus fatabayyanu, harus dicek. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak menyebarkan fitnah, ya, membuat orang menjadi sengsara, ya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang dengan fitnah itu membuat orang jadi dipenjara, bahkan kadang-kadang membuat orang bisa dibunuh oleh masyarakat seperti itu. Ini besar sekali dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lihat berikan bimbingan kepada kaum mukminin di ayat 16-nya. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ya. Dan mengapakah kamu tidak berkata waktu mendengar berita itu, ma yakunu lana an natakallama bihadza? Aduh, enggak patut kayaknya kita ngomong kayak begini. Ya, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, emang ini adalah perbuatan yang tidak patut. Ya. Subhanak, maha suci engkau, hadza buhtanun azim. Ini adalah suatu fitnah yang sangat dahsyat. Ya, yang sangat besar. Buhtan itu ya, diartikan di sini dusta. Ya, sebenarnya itu adalah buhtan artinya fitnah, ya. Ya, fitnah artinya berita bohong, berita dusta, tuduhan terhadap seseorang. Ini disebutkan bagaimana hendaknya adabnya kita itu, yaitu harus menghindari dari suatu perbuatan yang akan membuat seorang itu menjadi terfitnah. Ya. Bahkan di ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur, laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapakah ya? Coba kalau kalian ketika kalian mendengar berita tersebut, kalian itu husnudzon dengan saudara kalian. Kalian jangan berburuk sangka dengan saudara kalian. Jadi harusnya adabnya seperti itu. Kita ini jangan berprasangka buruk terhadap saudara kita yang mukmin. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim. Seorang mukmin dan baik laki-laki maupun perempuan hendaklah dia berprasangka baik, ya, dhannal mu'minu bi anfusihim khairan, berprasangka baik dengan diri mereka. Lihat. Artinya saudara kita yang difitnah itu kan juga seorang mukmin. Itu kan sama ya seperti diri kita sendiri, karena Rasulullah mengatakan al-mu'minu mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin itu ya dalam persaudaraan mereka, kasih sayang di antara mereka itu seperti satu jasad. Kita dengan saudara kita yang mukmin itu seperti satu jasad. Ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada saudara kita yang mukmin, sama juga kita ya berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Kalimatnya di sini begitu indah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapa sih coba kalau katanya, kalau andai kata ya, kalau orang mukmin itu hendaknya mereka itu berprasangka baik terhadap saudara-saudara mereka sendiri, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadza ifkum mubin, ini adalah kedustaan yang sangat jelas. Ya. Karena ya, menuduh seorang yang tanpa dilihat, ya, tanpa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, itu suatu fitnah yang sangat besar. Dan Allah sampai katakan, laula ja'u bi arba'ati syuhada. Mengapa kok coba mereka
mendatangkan 4 orang saksi, karena menuduh orang berbuat senonoh seperti itu ya, harus 4 orang saksi. Kalaupun dia punya hanya 3 orang saksi, ya, yang saksinya ini orang alim, Habib kek, siapa kek yang jadi saksi cuma 3, ini semuanya saksinya akan dicambuk. Ya, dalam hukum Islam seperti itu, saksinya yang dicambuk karena kurang, harus 4. Jadi betapa telitinya, betapa hebatnya, betapa sempurnanya ketentuan Allah, bimbingan Allah ini di dalam menjaga kerukunan di antara kaum mukminin, ya, di antara masyarakat, ya. Jangan sampai kita ini menyebarkan berita-berita yang bohong, karena itu dosanya sangat besar sekali, ya. Yang terakhir, ya, sebenarnya ini saya sudah buatkan handout juga kalau buat para siswa, ya, untuk bahan diskusi mereka, diskusi antum, ya, dan juga untuk buat karya ilmiah atau silahkan, ya, nanti ada dengan Ustadz Saiful Habir di sini. Terakhir, ya, Ane ingin sampaikan ada cerita, ya. Ini kan berita bohong ini, ya, berita hoak atau apa saja yang di media sosial, kalau tidak benar itu, ya, dampaknya akan buruk, ya, karena akan mencederai orang. Dan beritanya itu akan menyebar ke masyarakat, yang mana kita susah untuk mengklarifikasinya. Ya. Kadang-kadang kita menyebarkan kepada 10 orang di grup kita misalnya. Jadi antara 10, kalau dia masing-masing punya grup ada 100 orang, udah berapa orang disebarkan. Nah, ada kisah, ya, kalau nggak salah ini dulu di Kiai Langitan atau siapa, Anda lupa, ya, cerita tentang ada orang yang seorang murid bertanya sama kiainya tentang dosanya menyampaikan berita bohong ini. Terus kata kiai, ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar, dan ini, ya, ini repot sekali kamu minta maafnya kalau terhadap orang yang kamu sudah sampaikan berita bohong terhadapnya ini. Ya, kalau kamu mau itu penjelasannya besok akan kami jelaskan, akan saya jelaskan kepada kamu. Sekarang kalau kamu pulang dulu, ya, ambil kemoceng ini, bawa kemoceng, suruh bawa kemoceng. Kemoceng kan tahu kan, kemoceng ada bulu-bulu ayam, dari bulu ayam itu. Jadi ketika kamu pulang ke rumah, cabutin bulu ayamnya satu-satu. Setiap kamu langkah, cabutin satu-satu. Cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang. Ya, besok kamu udah sampai rumah, besok waktu kamu kembali lagi ke sini, jalan di tempat jalan yang sama, ya, kamu pungutin yang bulu-bulu kemoceng yang kamu sudah buang tadi. Iya kayak Pak Kiai, saya akan lakukan. Dia pulang, ya, dengan dibawa, dikasih kemoceng oleh kiainya, dicabutin satu sampai di rumahnya sampai terondol itu, artinya bulunya sampai habis, sampai habis. Kebesokan harinya, ya, sesuai perintah kiai, ya, dibalik lagi, ya, dibalik ke rumah kiai dengan jalan yang sama, dicari mana itu bulu yang kemarin dia cabutin. Akhirnya sampai di tempat kiainya lagi, paling dia dapetin 3-4 lembar bulu saja, ya, bulu ayam yang dia bisa kumpulkan, ya. Sisanya lain nggak tahu udah kemana terbangnya. Terus Pak Kiai itu bilang, begitulah, ya, inilah, ya, kalau kamu menyebarkan berita bohong dan kamu sampaikan ke orang menyampaikan lagi, kamu nanti mau klarifikasinya susah. Sedangkan kalau orang berbuat dosa, kalau kita mau tobat, ya,
terhadap dosa yang ada hubungannya dengan manusia, di samping kita harus menyesal. Tobatnya syarat kalau berhubungan, dosa itu berhubungan kepada Allah, syaratnya ada 3. Yang pertama, kita mencabut diri dari maksiat tersebut, yuqli 'anil ma'siyah. Kemudian kita harus menyesal atas perbuatannya tersebut. Ya, jadi yang pertama harus kita tinggalkan perbuatan tersebut. Seorang yang suka minum, misalnya minum khamar, dia harus berhenti dari minum tersebut. Yang kedua, dia harus menyesal atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut selama-lamanya. Ini 3 ini syarat untuk taubat kalau hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, tambah lagi di samping syaratnya 3 nggak cukup nih. Dia harus minta ridho kepada orang yang misalnya pernah disakiti. Dia harus minta ridhonya. Atau pernah orangnya hartanya diambil, dia harus kembalikan itu. Ya. Ataupun dia pernah menyatakan perbuatan yang salah, dia harus klarifikasi seperti itu. Dan ini tentunya sangat berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sudah bimbing kita, sudah ajarkan kita. Rasulullah sudah mendidik kita dengan adab Al-Qur'an ini, yang mana ini adalah adabnya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW, ya, agar supaya kita tidak terjerumus pada hal itu. Jadi untuk itu ini hendaknya kita benar-benar berpegang kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW di dalam mempergunakan teknologi sekarang ini, ya, dengan media sosial, ya. Bukan tidak boleh, ya, tidak ada yang mengharamkan kita menggunakan media sosial, tidak ada. Itu adalah teknologi, sarana siapapun bisa menggunakannya, akan tetapi gunakanlah untuk kemanfaatan kita, kemanfaatan masyarakat, ya. Ya, karena ini akan menjadi manfaat, ya, karena ini akan menjadi pahala. Tapi kalau digunakan untuk menyebarkan fitnah, ya, maka itu menjadi sarana untuk kita berbuat dosa yang lebih cepat. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti antum bisa, ya, diskusikan lagi. Jadi perdalam lagi, karena Al-Quran ini merupakan sumber ilmu, ya. Kalau mau mendapatkan ilmu yang luas, galilah dari Al-Quran, ya. Al-Quran itu karena Allah kan umpamakan dalam surah Kahfi itu bagaikan lautan, kan, bagaikan lautan, bahkan lebih dari lautan, ya. Jadi makin kita dalam selami lautan, makin kita temukan sesuatu keajaiban. Ya, kalau kita hanya lihat dari luar aja, ya paling lihat laut air saja. Ya, kalau kita lihat datengin ke pantai, ternyata ada kerang-kerang, ada ikan-ikan. Tapi kalau makin dalam lagi dengan menggunakan alat, kita bisa lihat bagaimana keindahan lautan. Begitu umpamanya Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah ini ilmu Allah. Ya, ilmu Allah tentunya sangat luas sekali, ya, tiada batasnya. Ini saja, ya, mudah-mudahan, ya, antum diberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala bukakan hati antum kecerdasan. Ingat, yakin, ya, dan saya rasakan sendiri dengan Al-Qur'an Allah akan mudahkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum, ya, dalam menggali ilmu dan juga mengamalkannya nanti. Diberikan keberkahan, kemudahan di dalam, ya, melanjutkan pendidikan selanjutnya, ya, juga, ya, di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.